Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi Pratama, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 1959 hingga 1965, didominasi oleh visi dan cita-cita besar Presiden Soekarno. Pada masa ini, Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bersifat bebas aktif, yang berarti Indonesia tidak berpihak pada blok kekuasaan besar dunia dan aktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kancah internasional. Beberapa kebijakan luar negeri yang menonjol pada masa demokrasi terpimpin antara lain, yang pertama ada pengembalian Irian Barat. Awalnya Indonesia mengupayakan jalan diplomasi untuk mengembalikan Irian Barat dari Belanda. Namun setelah diplomasi gagal, Soekarno memutuskan untuk melakukan perang terbuka dengan Belanda. Kemudian yang kedua ada gerakan non-blok. Indonesia aktif terlibat dalam gerakan non-blok yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara-negara berkembang dari pengaruh blok barat dan timur. Kemudian yang ketiga ada konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963 sebagai bentuk penolakan terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Yang keempat ada Ganevo. Indonesia menyelenggarakan Ganevo sebagai tanding dari Olimpiade yang dianggap selalu dipengaruhi oleh negara-negara Barat. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini juga ditandai dengan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Tiongkok, serta putus hubungan diplomatik dengan Belanda pada tahun 1960. Oke, jadi kesimpulannya adalah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965 dipengaruhi oleh visi Soekarno yang menekankan anti-imperialisme dan solidaritas dengan negara berkembang. Meskipun tetap berpegang pada prinsip bebas aktif, Indonesia lebih condong ke blok komunis. Kebijakan luar negeri yang agresif seperti pengembalian Irian Barat, konfrontal dengan Malaysia, dan Ganevo meningkatkan ketegangan internasional. Pendekatan konfrontatif ini akhirnya menyebabkan isolasi diplomatik dan ketidakstabilan dalam negeri yang berkontribusi pada kejatuhan Soekarno. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan salah kata